Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Apakah kalian dalam keadaan sehat? Bagus. Nah anak-anak, hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang tema 2, subtema 1. Nah sebelumnya, lebih dahulu kalian berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Setelah itu, kalian siapkan buku catatan untuk meringkas materi yang sangat penting. Apakah kalian sudah siap untuk menonton video dari Bapak? Bagus. Nah, selanjutnya Bapak menyampaikan materi tema 2, tema 1. Selamat menyaksikan. Makna proklamasi. Nah, anak-anak, kata proklamasi berasal dari bahasa Yunani yaitu proklamatio, yang berarti pengumuman kepada seluruh rakyat. Proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia adalah sebuah pernyataan kehendak untuk melepaskan diri dari segala bentuk penjajahan oleh bangsa lain dan membentuk negara baru yang merdeka dan berdaulat. Nah, siapa saja tokoh-tokoh penting dalam peristiwa proklamasi? Yaitu yang pertama, Insinyur Soekarno sebagai Ketua PPKI. Yang kedua, Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai perantara pendapat golongan tua dan golongan muda. Yang ketiga, Mr. Ahmad Subarjo adalah konseptor naskah teks proklamasi. Yang keempat, Laksamana Tadasi Maida, yaitu memberikan bantuan rumahnya untuk tempat menyiapkan konsep proklamasi. Yang kelima, Sayuti Malik, orang yang mengetik teks proklamasi. Yang keenam adalah Ibu Fatmawati, yaitu sebagai penjahit bendera merah putih. Yang ketujuh adalah Abdul Latif Hendra Ningrat, Su Sastro Kusumo, dan Surastri Karma adalah pengibar bendera merah putih. Anak-anak, pembacaan teks proklamasi dilaksanakan di rumah kediaman Insinyur Soekarno, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta, yaitu pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus tahun 1945, pukul 10 WIBA oleh Insinyur Soekarno, didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, sehingga mereka berdua disebut dengan Bapak Proklamator. Anak-anak, perhatikan bacaan teks berikut ini. Dari teks di atas, kalian dapat membuatkan kalimat tanya, yaitu kapan untuk menanyakan waktu, kemudian di mana untuk menanyakan tempat, dan siapa untuk menanyakan orang atau subjek, dan apa untuk menanyakan benda atau objek. Kemudian bacalah teks berikut ini. Pada saat itu, para pejuang golongan muda kehilangan kesabaran. Kemudian mereka mengamankan Soekarno dan Hatta, serta membawanya ke Rengas Dengklok, yang kemudian dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Tujuan pengamanan itu agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Nah, dari teks di atas, kita cari informasi pentingnya, yaitu peristiwa Rengas. Anak-anak sekalian, nilai persatuan dan kesatuan sangatlah penting untuk menunjang kehidupan. Yang pertama, nilai persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga. Contohnya, bersama-sama membersihkan lingkungan rumah, kemudian saling membantu melaksanakan tugas rumah. Yang kedua, nilai persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Contohnya, bersama-sama melaksanakan piket kebersihan lingkungan sekolah, kemudian saling membantu dalam melaksanakan piket kelas. Yang ketiga, nilai persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Contohnya, melaksanakan gotong royong bersama masyarakat, ikut kegiatan siskamling bersama masyarakat. Anak-anak, bagaimana cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungan? Kita lihat contoh tumbuhan teratai.
Teratai menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang pertama, memiliki daun yang lebar dan tipis, berfungsi mempercepat penguapan. Kemudian, batangnya berongga, berfungsi membawa oksigen ke batang dan akar. Tumbuhan lain seperti eceng gondok, yaitu menyesuaikan diri dengan cara memiliki daun yang lebar, berfungsi mempercepat penguapan, dan batangnya yang berongga dan menggelembung, berfungsi membawa oksigen dan mengapung di air. Tumbuhan lain seperti kaktus. Kaktus menyesuaikan diri dengan cara daunnya berbentuk duri, berfungsi memperkecil dan menghambat penguapan. Kemudian batangnya tebal, berfungsi untuk menyimpan cadangan air. Kemudian akarnya yang panjang, berfungsi untuk mencari air di dalam tanah. Selanjutnya adalah tumbuhan kantong semar. Nah, kantong semar adalah disebut juga tumbuhan insektivora atau tumbuhan pemakan serangga. Dia menyesuaikan diri dengan cara mengeluarkan bau harum, berfungsi mengundang serangga untuk masuk di dalamnya. Karena tumbuhan kantong semar memerlukan zat nitrogen dalam pertumbuhannya. Selanjutnya anak-anak, sebuah tarian merupakan perpaduan dari beberapa unsur, yaitu wiraga atau raga, wirama atau irama, wirasa atau rasa. Nah, anak-anak, unsur utama dalam sebuah tarian adalah gerak. Berdasarkan koreografinya, jenis tari terdiri dari ada namanya tari tunggal, yaitu contohnya tari golek dari Jawa Tengah. Kemudian tari berpasangan, contohnya tari topeng dari Jawa Barat, dan tari kelompok, contohnya tari lego-lego dari. Anak-anak, ada beberapa macam pola lantai dalam tarian. Yang pertama adalah pola lantai vertikal. Kemudian yang kedua, pola lantai horizontal. Yang ketiga, pola lantai diagonal. Dan yang keempat, pola lantai. Nah, anak-anak, demikian video pembelajaran tema 2, subtema 1 hari ini. Semoga bermanfaat pada kalian semua. Dan jangan lupa, setelah menonton video pembelajaran ini, kalian kerjakan tugas melalui Google Form. Kemudian kirim secepatnya. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!